Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang sukses menempuh pendidikan, mulai pendidikan dasar, menengah, sampai kuliah S1, S2, bahkan menjadi doktor karena ditunjang oleh finansial itu biasa. Tapi sangat menarik, ada seorang anak gembala yang sukses menjadi doktor dengan keinginan yang sangat kuat dalam dirinya. Insya Allah hari ini kita akan berbincang dan kami akan mengundang seorang doktor yang multi talenta dalam berbagai keahlian. Kita panggilkan Ustadz Dr. Haji Cece SAG MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, terima kasih. Baik para pemirsa, alhamdulillah telah hadir di studio kami seorang tokoh yang multi talenta. Beliau selain seorang penceramah yang sering manggung di mana-mana, juga beliau seorang penulis lagu. Serta beliau juga ahli dalam menggunakan alat musik, baik gitar, piano, dan lain-lain. Oleh karena itu, hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Ustadz Dr. Haji Cece ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Baik, ya. Langsung saja. Ya. Yang pertama, betulkah dulu itu Bapak sebelum saat ini sukses, beliau pernah mengembala domba dan kerbau? Ya, baik, terima kasih. Ini adalah kisah atau pengalaman saya yang selalu dikenang dan sulit untuk dilupakan. Bahwa saya itu waktu kelas 5 SD, nenek itu punya kambing. Kemudian nenek menyuruh saya untuk mengembalakan kambing. Berapa kambing yang punya nenek itu? Yang punya nenek itu semuanya ada 5 ekor. 5 ekor ya. Itu jadi satu, ada induk ya. Kemudian ada anak-anaknya 3. Kemudian berapa lama kemudian orang tua membeli seekor kerbau, ya, karena harapannya waktu itu kan belum ada traktor di sawah-sawah penduduk. Para petani itu menggunakan membajak sawahnya dengan menggunakan kerbau. Ya, maka ayah saya membeli 1 ekor kerbau. Jadi ketika kerbau itu tidak bekerja, digunakan untuk membajak, di sela-sela itu digembalakan oleh Pak Dokter ini. Iya, betul sekali. Jadi saya gembalakan juga selain daripada kambing, kemudian saya gembalakan juga kerbau milik ayah saya. Itu waktu kelas 5 SD, berarti mengembalanya dari jam berapa sampai jam berapa? Pulang sekolah pada saat itu adalah jam 12 sudah pulang. Kemudian kita sampai di rumah, kita sholat duhur, kemudian setelah itu baru mengembalakan kambing atau kerbau itu. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Al Muhajirin TV. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Katanya dulu waktu mengembala itu pernah terjerat oleh pohon yang merambat. Bagaimana ceritanya itu? Oh iya, betul sekali. Ketika itu saya mengembalakan kerbau yang punya ayah saya itu. Kemudian biasa kan kalau mengembalakan kerbau itu kita cari daerah yang banyak rumputnya dan juga banyak pohon-pohon yang daunnya rindang, pohon-pohon yang pendek itu, yang itu kemudian dimakan oleh kerbau. Kemudian masuklah ke dalam salah satu ya hutan lah ya. Di situ ada perkebunan, sebelahnya ada pohon-pohonan karet, ada pohon
apa namanya, jengjing, panesta dan yang lainnya. Kemudian si kambing itu, kerbau yang saya tunggangi itu kemudian masuk ke hutan itu, ya masuk. Kemudian saya di atasnya karena saya merasakan, aduh, agak capek nih, agak lelah, naiklah ke kerbau itu. Nah, kemudian pas masuk ke dalam itu tiba-tiba ada pohon-pohon kecil yang merambat itu antara satu pohon besar ke pohon besar yang lainnya. Nah, kemudian saya kira tadinya akan masuk, ketika saya merunduk di atas punggung kerbau itu ternyata kena juga gitu. Akhirnya saya terjerat dan akhirnya saya jatuh dari kerbau itu. Kerbau itu jalan terus gitu ya. Nah, setelah jatuh saya meringkis kesakitan, saya di situ nangis karena sakit, tapi kerbaunya jalan terus sampai saya mencari kerbau itu di hutan itu. Tapi ketemu juga ya? Alhamdulillah ketemu juga ya. Alhamdulillah ketemu. Apakah itu yang jadi motivasi Bapak sehingga ingin melanjutkan sekolah? Ya, salah satunya itu bahwa saya ingin ya bahwa dari apa-apa yang saya alami gitu ya, saya ingin bahwa ke depan bertambah ilmu ya, bertambah pendidikan saya gitu ya, supaya hidup juga ya, mengubah hidup gitulah, mengubah hidup kita. Karena terus terang saya adalah dari keluarga yang sederhana, dari seorang petani gitu ya, yang ya penghasilan pas-pasan orang tua saya gitu, sehingga saya ingin ada cita-cita ingin membahagiakan keluarga gitu, sehingga saya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Termasuk yang keduanya, pada saat itu di daerah saya, di kampung saya itu banyak teman-teman yang tidak melanjutkan sekolah. Dia hanya cukup dari SD. Yang ke SMP itu jarang, apalagi SMA sampai perguruan tinggi gitu. Jadi mereka kalau setelah selesai SD, dia pikir untuk apa sekolah, bahkan orang tuanya juga menyatakan sekolah itu harus banyak biaya, karena dulu mah tidak ada bos, tidak ada apa macam-macam ya, harus bayar. Sehingga saya termotivasi, kalau saya nggak mau, saya pingin terus sekolah, lanjutkan pendidikan. Iya. Baik, sangat menarik cerita dari kecil Ustadz Haji Dr. Cece ini. Jangan kemana-mana, tetap di Al Muhajirin TV. Baik para pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita. Ini akan semakin menarik karena tadi sudah diceritakan bahwa di kampung Ustadz Haji Dr. Cece ini banyak yang tidak melanjutkan sekolah karena jarak sekolahnya itu katanya jauh. Mohon diceritakan sekolahnya di mana, jaraknya dari kampung ke sekolah itu sejauh mana, dan apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz Haji Dr. Cece ini? Ya baik, setelah selesai SD, saya ingin melanjutkan ke SMP dan disetujui oleh orang tua, termasuk oleh wali kelas pada saat itu dan kepala sekolah SD-nya. Cek, kamu harus sekolah ke SMP ya, jangan seperti yang lainnya nih, banyak yang nggak nerusin katanya. Nah, akhirnya saya dimotivasi juga oleh guru saya dan akhirnya saya melanjutkan ke SMP. Dan pada waktu itu di Kecamatan Darangdan, tempat saya dulu lahir ya, domisili, itu ada satu SMP namanya SMP Darangdan. Kemudian di Pleret ada satu SMP namanya SMP Pleret, SMP Negeri Pleret. Dan kalau lihat jarak antara SMP Darangdan dengan SMP Pleret, ternyata lebih dekat ke SMP Pleret. Dekatnya itu berapa kilo? Ya, dekatnya 4 kilo lebih. 4 kilo. Pada waktu itu ketika sekolah, apa menggunakan kendaraan atau jalan kaki? Saya kebanyakannya jalan kaki setiap harinya. Jadi dari rumah setelah selesai sholat subuh, saya harus siap-siap untuk berangkat ke sekolah, ya. Kemudian jalan kaki. Dan lucunya lagi bahwa
Saya kalau biasanya habis subuh tidak sarapan, tapi dibekal nasinya, dibawa ke sekolah. Nah, nanti kalau sampai di sekolah, kemudian saya diam dulu di belakang sekolah. Itu ada pohon bambu atau kebun bambu. Di situ saya duduk, kemudian saya makan. Sarapannya itu sebelum masuk sekolah. Sebelum masuk sekolah, ya, sehingga saya harus pagi-pagi berangkat. Sebelum masuk sekolah harus sudah tiba di SMP. Kemudian saya sarapan dulu di belakang, di kebun bambu itu. Ya. Ya. Sungguh luar biasa. Ini adalah perjuangan. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat anak-anak kita yang sekolahnya jauh, tetapi karena keinginan yang kuat. Kira-kira motivasi terbesar sehingga dalam keadaan yang sulit pada waktu itu tetapi ingin terus melanjutkan sekolah, itu apa motivasi terbesarnya? Ya, saya memiliki cita-cita bahwa saya ingin menunjukkan bahwa kalaupun saya orang kampung, saya berhasil gitu. Ya, dan saya ingin menunjukkan kepada teman, kepada warga di kampung saya bahwa orang kampung pun bisa sekolah, bisa meraih pendidikan setinggi mungkin, bisa meraih cita-cita yang diinginkannya. Jadi saya ingin memberikan motivasi selain kepada diri juga kepada orang lain. Karena memang tadi disampaikan, mereka keluar SD paling tinggi sampai SMP waktu zaman saya ya. Kalau sekarang mungkin beda lagi. Kemudian setelah SMP nikah. Nah, itulah yang saya tidak ingin dan ingin berikan contoh kepada mereka. Ya, sehingga ya alhamdulillah tetangga salut gitu ya. Wah, itu anaknya Pak Edeng, orang tua saya kebetulan tuh bisa sekolah tuh. Akhirnya termotivasi. Setelah itu ternyata akhirnya banyak ya teman-teman yang atau adik-adik saya, adik-adik tetangga itu yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang berikutnya gitu. Nah, itulah cita-cita saya. Itu adalah dakwah saya lah, dakwah yang secara tidak langsung yang memberikan spirit kepada mereka untuk melek pendidikan, melek ilmu gitu ya. Karena terus terang kalau ya tidak dilalui dengan jalur pendidikan ya maka akan sangat berpengaruh kepada persoalan ekonomi, persoalan akhlak, dan bagaimana ingin membangun diri, keluarga dan masyarakat kalau tidak ditunjang dengan keilmuan itu. Sungguh sangat luar biasa. Jadi beliau semenjak kecil saja sudah memberikan inspirasi kepada yang lainnya, dan terbukti banyak tetangga bahkan adik-adiknya yang ingin terus melanjutkan karena terinspirasi oleh Haji Dr. Cece ini. Baik para pemirsa, kita akan rehat dulu sejenak.